karena itu Bapak dan Ibu, terakhir mari kita berusaha perhatian terhadap pendidikan, perhatian terhadap lembaga, perhatian. الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا فسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا. Selawatan ya anak-anak. Hello anak-anak yang ganteng. Ya, cantik. Siapa itu yang main HP? ASM, lembaga luar biasa malam ini. Rasulillah, salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Lanjut. Nanti kalau sudah lanjut tak lanjut. Ada pantun sekarang. Saya tak mikir. Beli terasi dan ikan teri ke pasar Blok M. Santriwati ASN memang luar biasa dan keren. Lagi jadi ceramah ini, jadi ceramah jadi apa lagi? Kalian bisa mikir dulu. Mati lampu pakai senter. Apa terus? Makan roti. Salah. Mati lampu pakai senter. Sambal terasi pakai tomat. Kalau kamu ingin pinter, harus ngaji yang semangat. Mikir sungguh. Bapak dan Ibu, kira-kira saya tanya, kira-kira jenengan tadi lihat putra putrinya tadi seneng nggak? Hebat enggak? Keren enggak? Jenengan butuh enggak? Kira-kira butuhannya bentuknya apa? Uang yang banyak? Hah? Korban yang banyak? Sumbang. Oh ya nyumbang, nanti yang ngomong duluan ini nanti yang banyak. Nanti lihat. Bapak dan Ibu jamaah sekalian, anak aku santriwan, santriwati DPD As-Siratal Mustaqim yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk anak-anak, Imam Syafi'i pernah menyatakan begini, malam yahud
Dullat ta'allumi sa'atan tajarru'a dulal jahli dula hayati. Untuk anak-anak dan renungan bagi orang tua. Siapa orang yang kata Imam Syafi'i tidak pernah merasakan pahit getirnya mencari ilmu, pahit getirnya belajar walaupun sesaat. Kayak tadi anak-anak itu sampai belajar kayak gitu, itu adalah sesuatu yang tidak gampang. Pagi menghafal, siang menghafal, sore menghafal, malam sampai tidak nyenyak tidur. Karena apa? Karena mau tampil malam hari ini. Kira-kira betul nggak? Sulit enggak? Gimana saya kalau nggak bisa? Alhamdulillah. Karena dimarahilah kalian sampai bisa. Andai kalau ustadznya nggak marah-marah, nggak mungkin bisa. Dan marah-marahnya ustadz itu adalah termasuk bagian gullat ta'allum. Susah payahnya belajar. Bagian kalian tidak nyaman makan, tidak nyenyak tidur juga termasuk bagian pada gullat ta'allum. Jadi payahnya belajar. Kalau tidak pernah merasakan jerih payahnya belajar walaupun sesaat, kata Imam Syafi'i, tajarru'a dulal jahli dula hayati, maka orang tersebut sepanjang hidupnya akan ada di dalam kehinaan, kebodohan. Orang yang tidak pernah belajar itu hidupnya pasti dia tidak akan pernah punya ilmu. Maka bapak dan ibu, bolehlah kita dulu belajarnya asal-asalan. Mungkin seminggu sekali ngaji atau sebulan sekali nunggu dicampur atau dipecut sama orang. Tapi untuk putra putri kita jangan sampai seperti kita dulu. Artinya untuk berangkat belajar ilmu agama. Kalau tidak, maka putra putri jenengan tidak akan jauh berbeda dengan kita. Ya, yang nggak bisa ngaji tetap nggak bisa ngaji. Wa man fa'ahu ta'lim wa tashababihi faqabbir alaihi arba'an wafatihi. Kata Imam Syafi'i, siapa orang yang di waktu mudanya tidak sempat belajar, tak teman ngaji, tak teman akan bangku sekolah madrasah, nggak pernah gerogoti bangku madrasah. Kalau zaman dulu bangku itu sampai gopel kadang-kadang. Gimana kira sobung ini? Terus itu kan? Coba apa tu? Cala. Oh cala. Biasanya kalau bangkunya awalnya itu pinggirnya tajam, ketika kita sekolah di situ dengan bangku yang sama, biasanya setahun itu pinggir-pinggirnya itu sudah menjadi halus. Kayak di amplas, karena apa? Digerogoti oleh kita. Kalau sekarang nggak mungkin, karena apa? Bangkunya dari plastik, bangkunya dari plastik. Jadi siapa orang yang di waktu mudanya tidak pernah mengenyam pendidikan, maka kata Imam Syafi'i, faqabbir alaihi arba'an wafatihi, laksanakan sholat jenazah dengan takbir 4 kali. Kenapa? Karena dia dianggap meninggal. Nggak punya ilmu itu dianggap orang meninggal. Maka bersyukur kita kepada Allah, putra putri kita sampai saat ini mau sekolah, mau ngaji, mau belajar ilmu agama. Alhamdulillah. Jangan sampai putus seperti saat tadi. Sudah bisa baca kitab, tangan anak pintar, tak usah asiratul mustaqim lah dengan ulama baik. Akhirnya yang terjadi di rumah hanya main handphone. Benar atau benar? Jangan kan di rumah, di sini aja main handphone. Jadi untuk anak-anak harus bersemangat. Kata beliau, ayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa. Hidupnya kita sebagai seorang pemuda
masih mulai bil ilmu tuh. Syaratnya dua, ilmu dan juga takwa. Apalah artinya kita hidup bergelimang harta, wajah ganteng, cantik, sehat juga, tetapi kekayaan kita, kegantengan kita, kecantikan kita tanpa dibarengi dengan keilmuan yang kita bisa andalkan, tanpa dibarengi dengan sifat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata beliau, "Idza lam yakuna i'tibar bidati." Kalau seorang pemuda itu tanpa dibekali dengan ilmu, tanpa dibekali dengan ketakwaan, maka hidupnya tanpa ada i'tibar bidati. Kalau punya motif. Kenapa? Hidupnya tanpa ada ilmu, tanpa punya sifat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini untuk anak-anak yang hello. Hai. Jadi kalian harus semangat belajar biar hidupmu berarti. Setuju? Sanggup? Terakhir untuk orang tua, karena kalau nggak dibatasi nanti bisa sampai tahun 12. Terakhir untuk orang tua, direnungkan ada sebuah ungkapan yang disampaikan oleh Imam Sadiquddin Asy-Syirazi. Beliau mendapatkan dari gurunya. Apa kata gurunya? Man arada ayyakuna buruhu aliman. Siapa orang yang ingin putranya aliman, punya ilmu. Ibu-ibu ingin putranya punya ilmu. Bapak-bapak ingin putra putrinya berilmu. Alim mengerti ini, Pak. Karena yang jawab ini. Mantap banget. Jangan mantap itu. Ibu-ibu ingin putra putrinya alim. Maka apa kata gurunya Imam Sadiquddin Asy-Syirazi? Yang bagi ayyura iyal qurba minal fuqaha. Hendaknya orang tersebut perhatian terhadap orang-orang asing yang alim. Ada kiai datang dari Madura, ada kiai datang dari Jawa, ada kiai tokoh datang dari Lombok, hendaknya diperhatikan. Wa yukrimahum, dimuliakan. Maka ada istilah orang Madura itu acabis. Setiap ada kiai datang, salaman bukan hanya salam kosong, tapi juga ada salam template. Ada amplop di dalamnya, ada isinya. Jangan sampai ada amplop isinya nggak ada. Jadi dimuliakan, datang dihormati, dilayani, wa yu'tiyahum syai'an wa yu'imahum, diberi makan. Jenengan ketamuan Ustaz dari Madura, dari Jawa, dari Lombok, paling berdoa. Tahu saya tanya apa yang kita punya suguhkan. Yang kedua apa? Yang berikutnya apa? Yang ketiga, wa yu'tiyahum syai'an, diberi sesuatu. Ada ustaz datang silaturahim ke rumah jenengan, pulangnya beri oleh-oleh, beri esai, kalau kumpul Soekarno Hatta nggak apa-apa. Pulangnya dikasih beras, disangoni, pulangnya dikasih gula, pulangnya dikasih susu dan lain sebagainya. Ini kata beliau, gurunya Imam Sadiquddin Asy-Syirazi, kalau kita ingin putra putri yang alim, hendaknya kita perhatian kepada orang alim, dimuliakan, diberi makanan, diberi sesuatu. Wa illam yakun ibnuhu aliman. Kalau anak-anak kita ternyata kita sudah sedekah pada guru, sedekah kepada kiai, perhatian
perhatian kepada guru, perhatian kepada kiai, ternyata anak kita nggak alim-alim, nggak pinter-pinter. Maka apa kata beliau? Ya Allah hafidhuhum anna. Nanti yang alim itu adalah cucu kita. Cucu-cucu kita itu yang akan menjadi cucu-cucu yang alim, cucu-cucu yang pintar. Karena ini dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, terakhir mari kita berusaha perhatian terhadap pendidikan, perhatian terhadap lembaga, perhatian kepada ustadz dan ustadzanya. Jangan sampai ini saya mohon maaf kita jangan sampai ustadz dan ustadzah yang sudah meluangkan waktunya untuk mengajar putra putri kita, ketika habis ngajar di luar kekerasan. Mohon Pak Ustadz dua cek keren salah orang aja atau mandi. Seumpama jangan salah seperti itu. Atau ada ustaz yang memberi hukuman kemudian karena menghukum putra putri kita, ustaznya diperintah polisi, ustazahnya ekodoksi. Jangan sampai naudzubillah min dzalik. Kalau kita ingin putra putri kita menjadi putra putri yang alim, muliakan mereka, hormati mereka, kasih hadiah mereka, kasih makan mereka. Insya Allah kalau warga sekitaran ASN Second itu gak ada ustadz-ustadzah yang kurus, semuanya gemuk, gak ada yang bingung mencari uang lagi. Karena apa? Setiap saat dikasih uang. Amin Allahumma amin. Selawatan lagi anak-anak. Apa sudah selesai? Selesai aja ya. Bukan. Kata-kata. Hormatilah ustadz dan ustadzah agar ilmu manfaat baru berkah. Hormatilah ustadz dan ustadzah agar ilmu manfaat baru berkah. Semuanya salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Kalau ingin manfaat barokah, hormati ustadznya, hormati ustadzah. Jangan dibenci, jangan dimusuhi. Hati-hati ibu-ibu, jenengan sudah masukkan putra putrinya ke lembaga ASN. Di rumah putra putri jenengan sebagai tanggung jawab jenengan, tetapi ketika ada di lembaga tanggung jawab ustadz dan ustadzah, maka apapun yang terjadi di lembaga tanggung jawab ustadz dan ustadzah hendaknya dihormati biar ilmu manfaat barokah. Terakhir, salawat terakhir. Muliakan orang tua dengan akhlak yang mulia. Muliakan orang tua dengan akhlak yang mulia. Semuanya salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sayangilah teman dan saudara agar hidup jadi bahagia. Sayangilah teman dan saudara agar hidup jadi bahagia. Terakhir, salatullah salamullah ala Rasulillah.
Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Anak-anak, kalau ingin memuliakan orang tua, gunakan akhlak yang mulia. Kalau berucap dengan lemah lembut, bersikap dengan santun. Kalau ada orang tua duduk di depanmu, hendaknya gimana tangannya? Berjalan permisi. Jangan sampai lari. Jangan sampai lari. Kalau ngomong berbicara sama orang tua, hendaknya ngomong dengan omongan yang lemah. Dipanggil Joni, kata orang tuanya. Bangun ayah. Iya ayah. Ada apa papa? Ada apa abi? Ada apa-apa? Jangan sampai hidup tangan. Ini santri As-Siratal Mustaqim, insya Allah berakhlak yang mulia. Amin. Kalau ingin hidup bahagia, sayangilah teman. Jangan temennya dijaili terus. Sayangilah saudara. Jangan tengkar dengan saudara. Hidup kalian pasti akan bahagia. Terakhir ada pantun. Terakhir sekali. Pulang ke rumah, ketemu anak istri. Takut nggak? Belum punya istri, belum punya suami, bukan? Pulang ke rumah, ketemu anak istri. Cukup sekian dan terima kasih. Oh iya, karena ada sumbangan ini, ada sholawatan yang akan dibantu oleh Ustadz. Siapa Ustadznya yang ngambil sholawatan tuh? Ayo tadi yang bilang sumbangannya yang besar itu lari uangnya. Dompetnya keluarin kalau bisa masukkan dompetnya. Enggak ada dompet handphone. Kalau saya enggak kasih. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman tanhallu bihi al-qadar wa tanfaridu bihi al-qurab wa tuqadda bihi al-hawaid wa tunalu bihi al-ghaib wa bisul khatimi wa Wa
usia kita diberkahi oleh Allah, harta kita dijaga harta dengan berkah, rezeki kita halal dan berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Allahumma ta'ala jam'ana hadha jam'an marhuman waj'al tafarruqana ba'da tafarruqin muslimin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka fahma nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikati muqarrabin. Allahumma awwilna bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa qina bit taqwa wa qina bil 'afiyati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamna kama rabbayana saghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.